Ya, shalom. Pak Adi pada pagi hari ini melayani di Palu dan kita tetap pada satu tema yang kita baca di atas, cinta kasih Kristus, Sang Penasehat yang untuk membangun persaudaraan kita. Ya, saya ambil satu subtema yaitu menjadi terang melalui perbuatan. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 16. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbahagialah setiap kita yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan bisa melakukannya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan dalam kehidupan sehari-hari adalah menunjukkan karakter kekristenan setiap kita. Ada ungkapan yang mengatakan satu teladan jauh lebih baik daripada 1000 nasihat. Seorang dapat saja bisa berkata-kata dengan fasih, memberikan motivator yang baik, berkhotbah dengan baik, bahkan memberi nasihat-nasihat yang membangun. Tetapi yang menjadi masalah, apakah yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan melalui perbuatannya? Perkataan dan perbuatan merupakan suatu perkara yang berbeda. Sebab hidup seseorang seringkali bertolak belakang dari apa yang diucapkannya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita lihat ada satu motivator yang terkenal di negeri ini. Wah, ucapannya begitu manis sehingga sampai banyak sekali orang yang mengikuti apa yang dia sebut dengan istilah golden way, cara emas. Ya kan? Kita lihat apa yang dilakukannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Sehingga dia tersandung oleh perbuatannya sendiri. Dan beberapa saat yang lalu saya kaget. Jadi orang ini sudah tidak lagi menjadi motivator. Dia hanya memposting aja beberapa motivasi melalui IG-nya. Tetapi yang dilakukannya, dia sekarang duduk manis di rumah dan hanya sebagai seorang chef. Ya. Begitu tragis. Saya melihat, wah, dulu 1 jam itu gajinya 13 juta. Ya kan? Karena ucapannya yang begitu membangun, yang luar biasa. Tetapi pada waktu ucapan-ucapan yang dia lakukannya, yang dia ucapkan tidak terbukti di dalam kehidupannya sendiri. Orang sudah tidak lagi percaya kepada dia. Sungguh sangat tragis. Tetapi puji Tuhan, kita mulai satu Tuhan yang luar biasa. Yang perbuatannya didasari oleh satu kasih. Dia adalah seorang penasihat ajaib. Yang namanya akan selalu dikenal oleh orang di dalam sepanjang kehidupannya. Untuk menjadi terang tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Kalau kita memiliki sebuah senter itu memiliki beberapa komponen untuk bisa hidup. Yang pertama adalah lampu itu harus ada. Baterainya harus ada. Baterai itu pun harus dirawat, harus sering dicek bocor atau tidak. Dan kemudian apa? Baterai ini harus dicas supaya memiliki tenaga. Begitu juga cahaya yang mungkin terang yang lain, yaitu lilin. Nyala tidak akan bisa nyala tanpa ada penyulutnya.
Terang akan muncul dari apa yang bernama api. Membutuhkan sumbu, membutuhkan lilin untuk dia bisa nyalanya bisa bertahan. Dan lilin ini tidak bisa bertahan lama. Untuk memberikan terangnya, dia pun harus berkorban. Demikian juga apa yang dikerjakan oleh dalam kehidupan Kristus. Dia berkorban bagi kita semua. Agar semua apa yang dilakukannya menjadi terang bagi kita. Dia rela berkorban bagi kita. Supaya apa yang diperbuatnya bisa menjadi teladan dan kita pun bisa melakukannya. Itulah sebabnya tema yang kita ambil di sini adalah kasih Allah, sang penasihat itu yang akan membangun persaudaraan kita. Orang tidak akan bisa membangun suatu relasi yang baik dengan orang di sekitarnya. Orang tidak akan bisa memiliki suatu komunitas yang begitu luar biasa apabila tidak ada satu komunikasi yang baik dan apabila hidup daripada kehidupan orang itu tidak menjadi terang bagi orang di sekitar. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita bicara tentang terang itu sendiri. Hendaklah terangmu bercahaya bagi banyak orang. Di bagian A yang kita lihat, itu pembacaan Alkitab ini merupakan satu suatu penekanan yang diberikan kepada kita bahwa untuk menjadi terang, maka perbuatan-perbuatan kita itu yang lebih diutamakan. Jadi janganlah hendaknya kita itu menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya, tetapi tidak memiliki makna apa-apa. Karena apa? Kita lihat di dalam Alkitab, itu Yesus sendiri mengatakan bahwa aku inilah terang dunia. Satu hal yang saya baca di dalam firman Tuhan luar biasa. Pernyataan Yesus tentang menjadi terang ini dimulai dengan beberapa tanda sebelum kelahirannya. Pernyataan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Samuel. Dia akan katakan akan terjadi terang yang cemerlang di langit. Sedemikian rupa sehingga pada malam sebelum dia datang tidak akan ada kegelapan. Sedemikian rupa sehingga akan tampak kepada orang seolah-olah adalah siang. Oleh karena itu ada satu hari dan satu malam dan satu hari seolah-olah adalah satu hari yang tidak ada malam. Dan ini akan menjadi bagimu suatu tanda karena kamu akan mengetahui terbitnya matahari dan juga terbenamnya. Oleh karena itu mereka akan mengetahui dengan suatu kepastian bahwa akan ada dua siang dan satu malam. Walau demikian malam ini tidak akan digelapkan dan itu akan malam di mana dia lahir. Dan lihatlah, akanlah ada sebuah bintang baru yang muncul yang demikian seperti yang belum pernah kamu lihat. Dan ini juga akan terjadi sebagai satu tanda. Kita setiap tahun merayakan perayaan Natal. Kita mendengar cerita ini dengan jelas. Sebelum kisah ini terjadi, di mana para Majus dipimpin oleh sebuah bintang yang sangat luar biasa. Pernyataan ini sudah dinyatakan jauh sebelum kelahirannya. Nabi Samuel sudah menubuatkan akan kejadian kelahiran Sang Mesias ratusan tahun sebelum dia dilahirkan. Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan menjadi terang dalam hidupnya. Hal ini sangat mungkin kita sekarang akan sering kali memiliki banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita? Gitu. Karena apa? Saya ini berada di satu lingkungan di mana lingkungan ini saya ini minoritas. Gitu.
Di mana kanan kiri saya ini, saya begini, dicuekin, saya begitu salah, dan sebagainya. Nah, orang-orang Kristen seringkali terjebak akan pola pikir demikian. Sehingga dia menjadi menjadi satu orang yang sangat pesimis dan tidak berani menjadi pelaku firman. Dan ini sering terjadi. Gampang Pak, nek ngomong Pak, ngelakoni lho sing penting. Betul. Kami sudah coba lakukan di dalam lingkungan kami di mana kami berada. Kami jualan, ada orang yang bilang, jangan beli di situ, jangan-jangan nanti ada sesuatu yang tidak halal. Bahkan mungkin dalam setiap hal yang kita lakukan, orang pasti curiga dengan orang-orang Kristen. Apakah kita harus terpengaruh oleh kondisi seperti itu? Kemudian kita mengurung diri di rumah, merasa bahwa semua orang di sekitar kita adalah musuh kita. Mungkin hal itu pada hari-hari ini kita alami dalam kehidupan kita. Tapi dalam kami tidak pernah merasa hal itu menyudutkan kita. Kita malah berpikir adalah satu kesempatan bagi kami untuk bagaimana kami bisa melayani mereka, untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kami terus doakan mereka, kalau ada hal yang kita bisa bantu untuk apa yang bisa kita kerjakan di dalam tengah-tengah lingkungan kita kerjakan. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa mereka itu tidak lagi memberikan satu tekanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kebetulan istri saya juga bendahara di PKK, gitu. Dan kadang-kadang itu di mana ada kegiatan PKK atau kumpul-kumpul yang harus dilakukan pada hari Minggu. Selalu mereka kemudian bertanya, Bu Simon bisa nggak karena hari Minggu nggak ibadah? Wah, ini satu respek yang luar biasa, ya kan? Jadi mereka pun juga akhirnya belajar menghargai kita. Hari Minggu adalah waktu di mana kita beribadah. Nah, sekarang tergantung kitanya yang akan ikut arus atau mereka yang juga harus bisa memahami akan kebutuhan kita. Nah, semua itu berpulang kembali kepada bagaimana kita sendiri berada di dalam lingkungan itu dan apakah kehidupan kita sendiri benar-benar bisa menjadi berkat di sana. Di dalam pelayanannya di bumi, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita teladan mulia sebagai terang dan sebaliknya. Kita diminta untuk menjadi terang dunia juga. Kita diminta olehnya untuk hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu di surga. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, perbuatan-perbuatan kita tidak menjadi berkat, maka tidak akan ada orang yang juga akan menghargai kita. Seringkali orang berkata demikian, ya kita itu gimana ya, orang memusuhi saya mungkin karena saya itu Kristen. Orang memusuhi saya mungkin karena ini dan itu, banyak alasan yang kita kemukakan. Tapi saya melihat bukan masalahnya itu. Kita menjadi terang tidak harus berkhotbah. Kita menjadi orang tidak harus menginjili orang. Saya pernah membaca sebuah buku tentang seorang bernama Fransiskus Assisi. Dia tinggal di sebuah desa di pegunungan sekitar Alpen.
Dan suatu hari dia mengajak beberapa frater-frater muda untuk berjalan melakukan pelayanan di desa. Setelah mereka keluar daripada dari biara mereka, dengan pakaian seadanya mereka berjalan. Mereka bertemu dengan beberapa orang petani di situ. Kemudian dia menyapa petani itu dan bertanya, apa yang Bapak kerjakan? Orang itu berkata, ya kamu kan lihat saya sedang bertani. Gitu. Ini kalau kamu ajak ngobrol terus pekerjaan saya nggak akan selesai. Apa yang dilakukan? Dia bersama dengan para frater-frater muda itu turun ke ladang, membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Sampai di rumah, sepulang mereka, para frater muda bertanya, loh, tadi kita katanya akan melakukan pelayanan. Kita belum melakukan pelayanan kok sudah pulang. Apa yang dikatakan? Apa yang sudah kita kerjakan bersama dengan mereka, itu adalah pelayanan kita. Mereka akan melihat teladan Kristus bukan dari kata-kata kita. Tetapi mereka akan mengenal Kristus dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya kekristenan ini membutuhkan satu teladan. Kekristenan ini bukan cuma kita harus berkhotbah, ayo ikut saya ke gereja. Kekristenan bukan harus memperdebatkan siapa pemimpinmu, siapa yang aku ikuti, hebat mana antara pengajarmu dan pengajarku. Bukan itu. Karena Alkitab juga tidak mengajarkan kita untuk melakukan banyak perdebatan. Tapi Alkitab mengajar kita bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang akan melihat kenapa kita melakukan itu. Kalau orang melihat kenapa kita melakukan itu, dia akan tanya, kenapa sih kok kamu rela-relanya, mau-maunya mengerjakan ini bagi kami? Itu adalah pertanyaan awal yang sudah umum dan pasti ditanyakan. Nah, disitulah kita akan mulai bisa bercerita kepada mereka, kenapa kita melakukan itu. Yang jelas kita melakukan bukan karena kita kengangguran kan, gitu. Tetapi dengan kerelaan itu kita kerjakan karena Kristus sendiri melakukan segala hal tidak dengan terpaksa, tetapi dengan dasar kasih-Nya Dia melakukan segala sesuatu bagi kau dan aku. Kita memahami bahwa terang itu sebenarnya adalah melambangkan suatu bimbingan, suatu arahan, suatu harapan, keselamatan dan pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kehidupan sehingga menyelamatkan diri dari perasaan tidak aman, kecemasan, bingung, kehilangan arah. Kita semua berharap agar kita dapat membuat terang yang kuat dan kita dapat dengan kuat memancarkan terang itu ketika terang jatuh ke atas kita. Ada banyak hal yang kadang-kadang banyak orang tidak memahami apa itu terang. Kami seringkali melakukan pelayanan. Ada orang bermasalah di dalam kehidupan mereka. Ada orang yang seringkali merasa terintimidasi di dalam rumah mereka walaupun mereka itu hidup sendiri, ya kan? Mereka sering kadang-kadang minta kita memberikan dukungan doa. Orang kadang-kadang tuh salah mengerti. Orang menganggap bahwa wah kita doakan orang, kemudian kita melakukan pelepasan, kita usir-usir setan. Ya, seolah-olah kita ini mesti selalu kelihatan setan. Betul enggak? Kita kalau hidup di dalam Tuhan, kita menjadi pelaku firman,
Kita itu akan dilatih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang peka. Orang boleh mengatakan itu karunia, sebetulnya ini dibilang karunia juga karunia, tetapi firman Tuhan tidak katakan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mengusir setan atas namaku. Engkau akan menumpangkan tangan untuk orang-orang sakit dan mereka akan disembuhkan. Di mana sumber kekuatan itu? Bukan kita sebetulnya. Kita ini sebenarnya hanya melakukan apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Karena yang melakukan itu semua adalah Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita melayani orang, kemudian orang sakit disembuhkan, kalau kita melayani orang dalam masalah, kemudian orang itu dimerdekakan. Wow, siapa kita? Kita nggak layak untuk bersombong diri, bermegah diri, seolah-olah kita orang hebat, orang yang punya karunia yang luar biasa. Tetapi kehidupan kita sebetulnya pada waktu kita melayani orang, pada waktu kita melakukan sesuatu untuk orang lain dan orang itu terberkati, orang itu disembuhkan, orang itu mengalami satu mujizat. Itu sebetulnya adalah suatu indikasi untuk melihat bagaimana kita bergaul akrab dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata, saya itu kalau nggak didoakan Pak Adi kok nggak mantep ya. Saya itu kalau nggak didoakan si A, si B kok nggak mantep ya. Coba masing-masing kita bertanya pada diri sendiri. Karena apa? Firman Tuhan itu dijanjikan untuk setiap kita. Bahwa kuasa itu ada di setiap kita. Tidak ada kuasa yang satu lebih besar daripada kuasa yang lain. Pertanyaannya, seberapa dekat kita bergaul dengan Tuhan? Seberapa dekat kita ini memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan? Sehingga hidup kita mulai dari gelap dipindahkan tahap demi tahap masuk di dalam terang itu sendiri. Sehingga pada waktu kita melakukan sesuatu, kita berdoa, maka kita mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan. Ya, memang tidak semua doa itu langsung mendapatkan jawaban. Ada doa yang harus terus dipergumulkan sedemikian rupa. Kalau kita melihat Abraham, kenapa dia disebut sebagai seorang yang bapak orang beriman? Siapa sih asalnya Abraham ini? Abraham dipanggil Tuhan dari suatu keluarga penyembah berhala. Tapi hatinya memiliki satu kerinduan yang luar biasa untuk mengenal dan mencari Tuhan. Karena kerinduan itu, maka Tuhan hadir menemui dia, memanggil dia, dan dia peka. Dia tidak mengabaikan panggilan Tuhan. Dia mencoba melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Dan dia mau melakukan aran-aran Tuhan, walau bagi manusia itu nggak masuk akal. Dan bagaimana dia sendiri juga mengandalkan janji Tuhan. Pada waktu Tuhan menjanjikan dia keturunan, istrinya aja ketawa. Ya kan? Gak mungkin lah rasanya orang seusia aku ini punya anak. Tetapi orang ini imannya luar biasa. Walaupun tidak sak-sak-nyek, tiba-tiba ya, dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Pada waktu Tuhan menjanjikan itu aja masih menunggu sekian lama. Dan yang ternyata ditunggu itu dirasakan seolah-olah Tuhan lupa.
Sehingga sampai akhirnya lahir seorang Ismail. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji. Begitu juga dengan setiap kita. Kita dilatih oleh Tuhan untuk hidup melalui banyak proses. Karena tidak semua hal yang instan itu baik. Tuhan tahu bahwa apa yang Tuhan proses di dalam kehidupan kita bukan untuk membuat kita susah. Walaupun kita seringkali merasa sambat, kok hidupku itu seperti ini. Pisau itu tidak akan sekali kita goreskan di asan akan langsung tajam. Tapi pisau itu butuh berkali-kali digoreskan di sebuah asan untuk menghasilkan sebuah pisau yang tajam. Begitu juga kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, dan pada waktu kita mencoba berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, setahun tidak terjawab, kita seringkali putus asa. Dan kemudian ada yang ngomong, ndak Tuhan-Tuhanan gak popo. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana kemudian kita ini bisa menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan? Tanah liat itu loh ya, tanah liat. Itu kalau kita akan melihat, wah ini keramik ini indah sekali. Nggak bisa tanah liat itu diambil langsung jadi keramik. Tanah liat ini masih harus dikumpulkan, dikasih air, diuleni berkali-kali. Seperti kalau kita bikin roti, ya kan? Kalau ibu-ibu yang hobinya bikin roti, bikin kue, nggak mungkin pada waktu kue tepung dimasukkan langsung dicampur gitu aja langsung jadi. Ada satu proses di mana harus diulet sedemikian rupa sampai kadang keringetan itu aja menetes belum tentu cukup. Menunggu sampai bagaimana tepung ini menjadi kalis. Dan setelah tepung ini kalis sudah tidak lagi melekat di tangan. Gitu. Masih harus nunggu dia mengembang. Begitu juga dengan tanah liat. Pada waktu dia dikumpulkan, dia juga harus diulet sedemikian ramah sampai menjadi pulen, menjadi lengket. Dan bagaimana kemudian dia bisa dibentuk. Proses itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini ada di antara kita yang mengalami satu proses. Saya ingatkan, jangan menyerah. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk kita sedemikian rupa. Dan percayalah, engkau akan mendapatkan sesuatu yang indah pada waktunya. Amin. Kita ini bukan anak gampangan, firman Tuhan katakan itu. Tuhan katakan, engkau kuhajar karena engkau adalah anakku. Kalau kita sekarang merasa kesakitan karena suatu ajaran, bersyukurlah kita karena kita masih dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Seorang anak sekolah mungkin juga merasakan yang demikian seperti adik-adik ini. Aduh, sekolah kok bosen ya. Enak-enak tidur harus dibangunin. Mandi. Dingin-dingin mandi. Berangkat ke sekolah lagi. Ketemu guru itu lagi, aduh. Lihat wajahnya aja kadang-kadang nek gitu, apalagi pelajarannya.
Kalau ada adik-adik yang mengalami juga proses semacam itu, bersyukurlah. Karena apa? Engkau saat ini sedang mengalami suatu proses yang Tuhan kerjakan. Dan kau akan melihat hasilnya pada waktu engkau dewasa. Kita akan melihat contoh-contoh yang lain, di mana banyak orang yang kemudian mendapatkan sesuatu yang instan. Sebelum gereja ini ada di sini, saya berada di gereja rintisan yang ada di Jalan Selorjo. Di sana kami di situ belajar banyak hal. Bukan cuma kami. Gitu. Pak Adi, Bu Marlina juga mengalami ya Bu ya. Kita semua kadang-kadang melihat sesuatu yang aneh gitu. Di mana banyak hal yang kadang-kadang itu tidak kita temukan di tempat-tempat lain. Kita pagi-pagi bangun berdoa bersama untuk menggumulkan tempat ini. Setahun, 2 tahun, sampai sekian tahun pada waktu tempat ini akan dibeli, itu pun menjadi satu masalah yang luar biasa. Bukan hal yang instan. Tetapi selama kami berada di tempat itu, kami juga melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Gereja di Jalan Selorjo itu adalah satu gereja revival, satu gereja pemulihan. Yang dari sana itu ada Pak Julius, Bu Julius, ada Mas Ongki. Ya. Kita melihat bagaimana orang-orang yang datang ke sana adalah orang-orang yang memiliki beban berat di dalam kehidupannya. Dan rata-rata bukan orang Kristen. Mereka melalui satu proses yang sedemikian rupa, ditolong oleh Tuhan. Dilepaskan kehidupan mereka dari belenggu-belenggu kejahatan, belenggu-belenggu iblis. Dimerdekakan. Dan kita mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ada banyak orang yang mungkin di sini mengalami itu. Kami sekeluarga pun juga mengalami proses itu. Di mana tahu-tahu suatu siang jam 10 kurang lebih, istri saya telepon saya, "Pi pulang." Kenapa? Di kamar ada suara orang sembayang dari seberang. Saya bilang, mungkin suara dari gedung belakang itu di mana mereka mungkin, enggak ada. Lalu berikutnya ada hal-hal aneh terjadi dalam rumah kita. Saya bilang sama istri saya, makanya kalau tidur jangan sore-sore. Karena secara orang nggak percaya. Tahu-tahu di atas mobil ada satu paket api turun bersama dengan balon di atas mobil. Dan saya baru pulang kerja, saya nggak tahu juga. Tetangga sibuk mendorong mobil saya. Dan teror demi teror terjadi. Dan itu saya alami. Bukan cuma saya, di sini masih ada satu saksi lagi, Pak Julius sekeluarga. Yang juga bagaimana kehidupan mereka ditolong oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan ada banyak sekali mujizat-mujizat yang beliau alami. Permasalahannya, apa yang kita baca di Alkitab pun terjadi dalam kehidupan orang percaya. Di mana ada 10 orang disembuhkan, yang kembali cuma 1. Dan itu terjadi di gereja Jalan Bukit Harapan Selorjo. Kalau
Kalau sudah mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, lupa Tuhan. Karena apa? Dapatnya pun gampang. Begitu juga setiap kita yang kadang-kadang pada waktu kita itu berdoa, bergumul, minta diberkati oleh Tuhan luar biasa. Setelah diberkati tidak kelihatan. Saya sering kali kunjungan, Pak Ibu kok enggak pernah ini? Iya, kalau minggu itu tokonya rame. Eman kalau mau ditinggal. Lalu ke gereja mana? Ya enggak, karena sudah pulang dari toko itu sudah capek. Dia lupa berkat yang dia cari itu dari siapa. Dia lupa untuk mengucap syukur. Maka berbahagialah setiap kita yang pada saat ini mungkin merasa di dalam hidupnya, di dalam perjalanan di padang gurun. Apapun yang kau alami pada saat ini, tetaplah bertahan di dalam kasih Allah. Ucapkanlah syukur di dalam setiap perkara. Karena engkau pada saat ini sedang mengalami proses yang Tuhan kerjakan. Bagaikan biji emas yang ditemukan di perut bumi. Dibakar. Ditempa sedemikian rupa. Dibentuk, ditutuk, digosok, digesek. Sampai berkilau. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya engkau menghasilkan kemilau-kemilau lebih daripada emas. Lebih daripada diamond. Karena hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku dan aku mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun dan kamu akan menemukannya. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Ketuklah dan akan dibukakan bagimu. Bagi yang belum mengalami saat ini, teruslah mendekat kepada Tuhan. Tekunlah, temukan dia selagi dia mau ditemui. Ketuklah pintunya. Belajarlah kita sebagai seorang wanita yang mengalami sekian tahun pendarahan. Dengan iman yang kuat, dia mencoba menerobos rombongan yang sedang mengiring Kristus Yesus. Dengan susah payah, kita tahu orang pendarahan itu lemes. Ya. Dengan susah payah, dengan jerih payahnya, dia mencoba menjamah jubah Kristus. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Sering tidak mudah untuk menjadi terang. Ketika di sekeliling kita ada banyak sekali godaan-godaan daripada yang jahat di hadapan kita. Karena itu iblis berusaha membingungkan dan menjerat kita. Bagi kita, terperangkap dalam godaan itu kadang-kadang itu sulit, merasa sulit untuk melepaskan diri. Sehingga nggak salah kalau ada orang yang kadang-kadang itu begitu berdoa nggak dijawab, mencari pendeta untuk didoakan juga rasanya mentok. Kemudian mencari kehidupan yang lain, pola-pola yang dianggapnya bisa menolong, bisa instan. Agar aman dan dapat mempertahankan terang itu, kita harus mengenali apa godaan yang kita alami pada saat ini. Supaya kita sendiri menjadi orang yang bisa tahu dari mana sumbernya, apa jenis godaannya. Dan satu hal, jangan lupa kembali kepada Tuhan. Maka kita akan dijauhkan dari segala hal yang membuat hidup kita terjerat daripada godaan-godaan itu. Itulah kenapa pentingnya kita harus menjadi terang. Kemudian kedua, yaitu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak setiap hari beribadah kepada Tuhan. Namun hidup kita ini
kita anggap sudah memuliakan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada orang yang berkata begini, sing penting iku aku kan wis percaya Gusti. You know? Walaupun aku ndak ke gereja, Tuhan itu tahu kok isi hati saya. Kalimat ini sering kita dengar dari saudara-saudara kita sendiri, lingkungan kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri. Dan masalah mengenal Kristus itu tidak cukup hanya sekedar kita percaya. Kalau hanya sekedar percaya, ya seperti yang tadi itu. Kita sering kali bicara, aku doa nggak dijawab ya. Aku doa kok lama ya. Kalau Pak Adi yang doakan kan beda. Gitu. Auranya itu loh beda. Masalahnya bukan di situ. Gitu. Tetapi bagaimana kita itu pada waktu mengikut Kristus, kita mau mendengar apa yang namanya sang penasehat. Kita tahu kita mempunyai pemimpin di negara ini. Kita dengar juga bagaimana seorang pemimpin itu dihujat luar biasa. Tanpa kita sadar bahwa pemimpin kita itu adalah pemimpin yang baik. Kita lihat pada saat-saat semacam ini, pada waktu dunia sedang mengalami goncangan. Negara kaya bisa ambruk walaupun punya pemimpin yang mereka sebut hebat. Yang sudah terbukti dalam sekian dasawarsa, mereka adalah negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara superpower. Kita hanya melihat, wah Indonesia kok enggak bisa seperti negara itu ya. Indonesia tidak bisa seperti negara itu ya. Dan kita melihat bahwa negara kita ini bukan apa-apa. Sehingga siapapun yang menjadi pemimpin di negara kita selalu jadi topik pembicaraan yang hangat untuk digoreng. Tanpa mereka menyadari, orang yang di luar sana saja melihat negara kita hari ini negara yang luar biasa. Dari sebuah negara yang tidak diperhitungkan di dunia, yang dianggap sebagai negara miskin, yang dianggap negara yang sedang berkembang itu belum tentu berkembang dulu ya, dia masih tukulan, yang rentan, kesenggol aja mungkin patah dan tidak hidup. Tapi tiba-tiba menjadi satu negara superpower yang langsung naik ke peringkat yang luar biasa. Kita nggak sadar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita seringkali melihat, wah orang itu kok hebat ya, walaupun dia itu enggak mengenal Tuhan. Hidupnya berhasil. Apa ukuran keberhasilan yang kita lihat dari mereka? Apakah kita tidak tahu dalam balik keberhasilannya itu ada berapa banyak beban yang mereka harus tanggung? Kita melihat konglomerat si A, tanpa kita tahu berapa banyak hutangnya di bank. Dan kita selalu membandingkan dengan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari bahwa kita ini sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang mewarisi segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi kita, dan itu sudah ada di tangan kita, dan bagaimana kita mengambilnya. Itu kan yang terjadi pada saat ini di negara kita. Kemarin kita nggak sadar, kita punya emas, kita punya boksit, kita punya ini, kita punya itu, kita jual asal jadi duit. Tetapi di tangan seorang pemimpin yang punya visi, dia melihat emas ini nggak bisa cuma dijadikan begitu walaupun jadi duit.
Tetapi bagaimana emas ini harus berproses di negara kita, memberikan pekerjaan bagi banyak orang, dan bagaimana menghasilkan devisa bagi negara. Sehingga pada saat negara lain sedang gelimpungan, kita tampil menjadi negara superpower. Begitu juga kehidupan kita orang percaya. Kita bagaimana menggunakan iman kita, benih-benih yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita, agar bagaimana kita bisa pelihara benih ini menjadi tumbuh, bukan hanya sekedar berbicara, aku orang Kristen, aku bangga menjadi orang Kristen, aku lebih hebat daripada kamu. Tetapi bagaimana kita sendiri ini melihat bahwa iman yang kita miliki ini bukan iman yang statis, asal percaya. Tetapi bagaimana iman ini menjadi satu iman yang kita pupuk, tumbuh, dan menghasilkan akar yang dalam, di mana akar yang dalam ini akan menumbuhkan kehidupan kita menjadi kehidupan kekristenan yang berbuah dan dinikmati banyak orang. Wow. Saat hidupmu benar-benar mengalami satu proses yang kau sadari bahwa setiap benih-benih kebenaran, setiap benih pengharapan yang Tuhan berikan kepadamu tidak disimpan seperti orang yang menerima 1 talenta, tetapi dia menjadi orang yang memanfaatkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan dan menggandakan talenta-talenta itu dalam kehidupannya dan menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk mendapatkan janjinya. Firman Tuhan ini menjadi satu motivator yang baik dalam kehidupan kita. Gambaran daripada penerima talenta ini sudah jelas menunjukkan bagi kita bahwa setiap kita diberi talenta yang sama oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menyimpan talenta itu? Dan pada saatnya kita katakan, aku ya punya talenta. Tapi talentanya tidak pernah berkembang. Tidak berlipat ganda. Dan akhirnya Tuhan katakan, enyalah engkau dari hadapanku. Karena apa? Imanmu adalah iman yang mati. Seperti perumpamaan pohon ara. Pada waktu Yesus lewat melihat pohon ara itu tidak berbuah, maka dikutuknya pohon ara itu, dan seketika juga pohon ara itu mati. Begitulah gambaran itu dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita indah dipandang, tetapi tidak berbuah, maka pada hari ini firman Tuhan dengan tegas katakan, sadar. Kenapa aku tidak berbuah? Karena waktunya semakin dekat. Dan talenta yang Tuhan titipkan kepada kita akan dipertanyakan. Memuliakan Tuhan itu tidak hanya sekedar dari kita itu melakukan sesuatu, gitu, bisa menjadi WL, bisa menjadi singer, bisa memainkan musik, bisa pelayanan kemana-mana, mendoakan orang, wah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tidak. Memuliakan Tuhan itu banyak caranya. Dari cara sikap hidup kita itu aja memuliakan Tuhan. Satu contoh yang mungkin sederhana yang tidak pernah diperhitungkan orang. Makan dan minum. Coba dibuka 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Ya. Apa kata Paulus di situ? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Next. Janganlah kamu melunsiak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Next.
Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak orang supaya mereka beroleh selamat. Firman Tuhan ini detail banget loh ya. Urusan makan dan minum aja, itu dikatakan bisa memuliakan Tuhan. Itu urusan kita ya, makan dan minum ya. Saya tuh renungkan berkali-kali, oh apa sih maksudnya ya? Makan dan minum kok bisa memuliakan Tuhan? Apakah makan minum ini hanya masalah makan minum yang dianggap di dalam Alkitab itu najis dan tidak najis, haram dan tidak haram? Bukan. Pernah di dalam pelayanan, pimpinan saya berkata demikian. Wah, saya kemarin ke Manten, Pak. Sudah antri sedemikian panjang, saya tidak keduman makan. Duh, kok bisa, Pak? Iya, Bapak nggak tahu orang di dalam suku saya itu. Kalau datang tuh nggak Pak, sudah antri panjang, gitu ngambil piring kelamaan, dia itu bawa kantongan kresek. Ikan tuh langsung dicawok gini, dimasukkan kresek lalu pergi. Hah? Ada tuh Pak kayak gitu. Wah, coba deh Bapak kumpul kadang-kadang dengan suku-suku kami. Saya ingat omongan itu, ketawa saya kemarin. Ternyata ada. Ya kan? Lalu saya kadang-kadang itu juga ya geli, hanya urusan makan minum gitu deh. Itu menjadi batu sandungan. Kalau itu pesta prasmanan, wah ngambil, ya enggak apa-apa sih. Nanti kurang tambah gitu enggak apa-apa. Orang yang antri panjang berdiri di meja sambil ngobrol, sambil makan, enggak lihat bahwa yang antri itu banyak. Gitu. Dan kadang-kadang enggak mikir ini cuma sekian, nanti cukup enggak dengan yang lain gitu. Hal-hal semacam ini yang kadang-kadang dikatakan apa? Paulus sendiri katakan apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan. Jadi hanya urusan makan dan minum, bukan hanya ini. Lebih banyak lagi kalau kita mau teliti lebih banyak lagi dalam Alkitab, banyak contoh-contoh dalam kehidupan yang tidak menjadi yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi firman Tuhan membahas mulai dari yang sederhana, yang kita lakukan hari-hari. Gitu. Pada waktu kita menerima makanan, kita tidak berdoa, tidak mengucap syukur, itu aja menjadi batu sandungan. Itulah saya percaya di sini nggak ada ya. Lalu bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan cara yang lebih luas? Pertama, tentunya lewat ibadah dan penyembahan. Baik pribadi maupun bersama umat Tuhan. Nyatakanlah hormat dan penyembahan kita melalui doa pujian yang agung dan megah, tetapi dengan sepenuh hati dan tulus dengan rasa ucapan syukur. Kedua, lewat menghargai sesama sebagai gambaran Allah, termasuk menghargai segala potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dengan mengembangkan diri itu menjadi berkat untuk sesama, dan kita menyaksikan kemuliaan Allah melalui ciptaannya. Nah ini penting. Kadang-kadang itu kita jadi orang mudah bersinggungan dengan orang lain. Kalau sudah kita itu bersinggungan dengan orang lain, gitu, kita kemudian jadi unek-unek. Dan unek-unek ini kemudian meledak. Mulai cerita. Tahu gak sih A itu? Modelnya. Gitu. Modelnya. Kalau saya ngomong modelnya aneh ya. Gitu. Sudah welek. Bergaya. Kalau ngomong nyelekit. Gitu. Tanpa kita sadari bahwa yang kita bicarakan itu siapa? Orang-orang ini adalah sama dengan kita.
Mereka adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan. Alkitab katakan apa? Engkau diciptakan sesuai dengan gambar Allah, citra diri Allah. Sehingga apabila engkau melihat orang lain, itu yang tadi engkau katakan modelnya kayak gitu, maka engkau juga sadarlah bahwa model itu adalah cermin daripada dirimu sendiri. Kenapa? Orang di sekitar kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Orang kita seringkali mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain tanpa kita sadari siapa diri kita. Kita adalah ciptaan yang sama yang juga diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Orang di sekitar kita adalah cermin bagi diri kita sendiri. Sehingga kita tidak sadar, kita kadang-kadang bicara, kenapa ya orang kok begitu? Kita hanya melihat keburukan-keburukan orang tanpa kita sadar. Kenapa ya orang itu bisa berbuat begitu kepada aku? Jangan-jangan aku ada yang salah. Harusnya demikian. Sehingga apa? Kalau kita bisa mengkoreksi apa yang ada di dalam diri sendiri, kita bisa memahami apa yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Ini adalah salah satu bentuk daripada memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar menghargai bahwa orang ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan sesuai dengan image Allah, citra gambar diri Allah. Kalau aku tidak menghargai dia, berarti aku juga tidak menghargai Tuhan. Kenapa orang itu berkata kepada aku? Karena dia adalah cermin hidupku. Tuhan memakai dia untuk menegur aku dengan caranya. Sehingga kita tidak jadi orang yang gampang terluka. Kita menjadi orang yang oh iya sih. Mungkin selama ini ada hal yang tidak baik dalam diriku sehingga orang memperlakukan aku seperti itu. Jadi kalau kita sadar dengan hal-hal semacam ini, maka kita tidak akan mudah mempersalahkan orang lain. Ketiga, dengan menghargai dan mengolah dengan baik semua ciptaan Allah, tugas kita adalah mengolah alam ini juga untuk menjadi satu wadah yang asri dan harmonis dan menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan memelihara kebersihan, keseimbangan ekosistem dan mengisinya dengan perilaku hidup yang mulia. Ya. Jadi pertama diri kita sendiri harus dibenahi. Kedua, bagaimana juga kita memelihara hubungan dengan orang lain, menghargai sesama kita, melihat mereka sebagai cermin kehidupan kita sendiri. Kemudian ketiga juga bagaimana kita memperlakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita melalui mungkin pekerjaan, melalui lingkungan hidup dan lain-lain. Itulah salah satu cara menjadi terang dalam kehidupan kita. Ketiga, membangun diri sendiri melalui tindakan dan penguasaan diri. Jadi kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 5a dikatakan di situ, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri ini sangat penting. Karena tanpa kita memiliki penguasaan diri, maka kita akan menjadi orang yang liar di dalam tindakan kita, menjadi orang yang tidak terkontrol dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita ini melalui kita ada jabatan, kita merasa sok dengan jabatan kita. Kita menjadi orang yang kadang-kadang melihat lebih senior, lebih pinter gitu, daripada orang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kuasailah dirimu supaya engkau tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melalui ucapan kita, Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, itu sudah saya bahas tadi ya. Gitu. Jadi kalau omongan kita tidak menjadi berkat,
ucapan kita tidak menjadi berkat, perilaku kita tidak menjadi berkat, maka apa yang dilakukan orang itu, yang kita gemar-gemakan, gembar-gemborkan itu juga akan kita terima kembali. Jadi jangan melihat orang itu kenapa kok demikian kepada saya. Tapi cek kembali karakter kita, tindakan kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Jangan kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang harus penuh dengan tanggung jawab. Apa yang kamu ucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kamu lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu adalah pesan firman Tuhan. Jadilah orang yang sabar. Ya. Amsal 16 ayat 32 katakan, orang yang sabar melampaui pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar itu adalah pemenang. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati bukan harus menjadi orang yang rendah diri. Poin keempat adalah milikilah motivasi yang benar. Perbuatan yang benar harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hendaknya kita tidak berharap untuk mendapatkan kebaikan pula. Ini kebiasaan manusia, seringkali ngundat-ngundat ya. Nek njawab tolong tak tulungi, aku nek ana botone ora ditulungi. Orang reken pisan. Ya toh? Ketika perbuatan kita dilandasi dengan motivasi yang benar, maka kita tidak akan mudah menjadi orang yang kecewa. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin dan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mungkin apa yang kita kerjakan orang lain nggak tahu, tapi kita tahu bahwa mata Tuhan selalu menyelidiki apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Sedemikian jauh firman Tuhan, biarlah apa yang baru kita renungkan pada hari ini boleh mengubah kehidupan kita. Kita boleh menjadi terang melalui perbuatan kita. Ya. Jadi hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Masing-masing kita berdoa. Apakah selama ini hidup kita sudah menjadi terang sebagaimana Kristus kehendaki dalam kehidupan kita? Apakah selama ini apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sudah benar-benar sepadan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah kita selama ini hidup kita memuliakan Tuhan? Dan apakah kita memiliki motivasi yang sudah benar? Berdoalah minta pengampunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan melakukannya, menolong kita, memelatui pemberitaan firman ini. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Baik Bapak Ibu yang berbicara maupun saya yang menyampaikan. Kuasailah dirimu.